Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bersekutu lagi hari ini. Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun, membuat kita tidak bisa saling bertemu dan bersekutu secara tatap muka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia terus memelihara hidup setiap kita. Ia masih memberikan keluarga, sanak saudara dan teman kepada kita. Dia masih mencukupkan setiap kebutuhan kita setiap harinya. Dan yang terlebih utama, Dia memberikan keselamatan, memberikan anugerah kepada kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-Nya. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di persekutuan Usia Indah. Walaupun masih secara online. Tapi kiranya Tuhan tidak mengurangi hikmat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Kami siap kembali untuk memuji, menyembah Tuhan dan belajar lagi dari firman Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya dari gerejanya Pakuwon. Saya namanya Viani. Usia saya udah 78 ya. Semoga nanti katanya mau mulai lagi bulan apa? Mei. Aku mau aktif lagi. Terima kasih banyak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4
Dan kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita perhatikan 1 tahun terakhir ini, Persekutuan Usia Indah membahas mengenai bertumbuh dan berbuah. Dan hari ini kita memasuki di penghujung tema ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana berbuah lebat di segala musim hidup. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bagaimana sih caranya? Kita akan dengarkan dari pembahasan firman Tuhan hari ini. Mari saya mengajak kita siapkan diri kita mau angkat pujian, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat yang tak berbuah di keras. Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, sudah lama kita tidak berjumpa. Tapi saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu keadaan baik, sehat dan dalam rahmat lindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh dikumpulkan Tuhan, kami boleh punya kesempatan bersekutu bersama-sama dan belajar firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami, menyiapkan hati kami, supaya sungguh-sungguh saat firman Tuhan ditaburkan bagi kami, firman Tuhan dapat tertanam, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah berbuah lebat di segala musim kehidupan. Bapak Ibu, saat kita ada di usia lansia, marilah kita mengerti bahwa usia lansia bukanlah usia senja. Senja itu artinya satu keadaan setengah gelap, kemudian akan menuju kepada gelap, lalu di malam hari. Nah, usia lansia bukanlah usia senja, tetapi usia emas. Karena di saat usia inilah kita punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal yang tertunda. Mungkin ketika kita masih muda, kita harus bekerja keras, mencari nafkah, mengurus anak-anak kita masih kecil. Tetapi di usia emas ini, kita punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal lagi karena anak-anak sudah besar. Mungkin pekerjaan kita sudah pensiun, tidak lebih banyak kita kerjakan. Maka saya berkata usia lansia ini adalah usia emas untuk berbuah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, ketika kita menjalani usia emas ini, apa yang seharusnya menjadi fokus
bagi kita. Apakah kita fokus untuk memperbaiki kesehatan kita? Itu baik. Tetapi apakah itu fokus utama kita? Ataukah kita fokus hari ini, oke, saya ingin mengasuh cucu, dekat dengan cucu dan keluarga? Itu baik. Tetapi bolehkah saya berkata bahwa itu tidak cukup? Karena itu bukanlah sungguh-sungguh keseluruhan panggilan orang Kristen, orang-orang percaya. Nah, apa yang menjadi fokus utama kita atau keseluruhan panggilan bagi kita hari ini di usia emas ini? Mari kita kembali lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 1 sampai ke-8. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, silakan buka Alkitabnya. Kita melihat Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Silakan kita menyimak firman Tuhan ini. Silakan, saya menunggu. Bapak Ibu, saya bacakan buat kita sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu terkasih, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-8, kita bisa mendapatkan satu konteks bahwa orang Israel itu dikenal sebagai pokok anggur. Di dalam perjanjian lama dengan jelas dikatakan orang Israel adalah pokok anggur. Tertulis dalam Mazmur 80 ayat 8 sampai 12, lalu Yesaya 5 ayat 1 sampai ke 7. Tetapi dalam Yeremia pasal 2 ayat 21 kita bisa melihat bahwa orang Israel itu gagal menjadi pokok anggur. Orang Israel menjadi pokok anggur yang berbau busuk dan pokok anggur liar. Sehingga kita mendapatkan bahwa Israel yang diharapkan Allah menjadi pokok anggur ini gagal menjadi pokok anggur yang baik dan tidak menghasilkan buah yang baik. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang sejati. Kristus adalah Israel sejati. Dalam teks Yunani dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, yang sejati, yang asli, dan Bapakulah pemangkas pohon anggur atau petani anggur itu. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, inti dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8 adalah Yesus sebagai pokok anggur yang benar menginginkan ranting anggur itu bisa berbuah. Dengan kata lain, Yesus sebagai pokok anggur yang benar ingin orang-orang percaya itu menjadi ranting yang bisa berbuah. Orang-orang percaya hidupnya bisa menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara, Filipi 1 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus dengan jelas mengerti bahwa dia adalah ranting anggur dan dia harus menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudara, perjalanan hidup orang percaya dalam semua musim diharapkan kita punya kerinduan, punya visi, punya keinginan, punya komitmen untuk boleh hidup menghasilkan buah, boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana ranting bisa berbuah?
Bagaimana engkau dan saya bisa menghasilkan buah? Yang pertama dikatakan harus tinggal di dalam Kristus. Jadi kita bisa menghasilkan buah apabila kita tinggal dalam Kristus. Ranting bisa menghasilkan buah apabila ranting tinggal menempel dengan pokok anggurnya. Artinya tinggal dalam Kristus adalah saya tidak melepaskan diri dari Kristus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara, tinggal dalam Kristus itu artinya kita hidup hari ini, seluruh hidup kita itu di dalam otoritas Tuhan. Seluruh hidup kita hari ini berfokus kepada Tuhan. Tinggal dalam Kristus artinya saya menjadikan hidup saya, hati saya, pikiran saya, tindakan saya, perkataan saya, semua fokus mengikuti apa yang Tuhan mau. Hidup saya memprioritaskan Tuhan, hidup saya mengikuti kemauan Tuhan, hidup saya mengikuti kehendak Tuhan. Tinggal dalam Kristus artinya aku hidup hari ini, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tinggal dalam Kristus artinya karena bagiku hari ini hidup adalah Kristus. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tinggal dalam Kristus artinya hidupku seluruhnya, seluruh bagian hidupku aku pusatkan kepada Tuhan, bukan pusatkan kepada dunia. Aku sebagai ranting anggur, aku harus menempel kepada pokok anggur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tinggal dalam Kristus itu artinya saya berjalan dalam kehidupan ini. Ketika saya berjalan, seluruh perjalanan saya adalah ke arah kehidupan yang baru, manusia baru. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku pikirkan harus ke arah Kristus, mengikuti yang Tuhan mau, mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu, untuk mengerti ke arah Kristus ini, hidup yang ke arah Kristus, saya akan berikan ilustrasi di bawah ini oleh video. Silakan menyimaknya dan semoga boleh mengerti bahwa hidup saya sebagai manusia baru, hidup saya sebagai orang-orang percaya adalah hidup yang harus mengarah kepada Kristus, ada ke arah Kristus, bukan ke arah dunia. Mari kita lihat penjelasan video berikut ini. Shalom saudara yang mengasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita berpikir hari ini bagaimana kita sebagai orang percaya itu harus hidup. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa barang siapa yang sudah dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan yang baru, bagaimana kita harus hidup? Hari ini kita hidup sebagai satu manusia di dalam dunia, sebagai orang percaya di dalam dunia. Kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah saya hidup mengikuti kehendak Tuhan. Saya hidup taat pada firman Allah, pada jalan Allah, mengikuti kemauan Allah. Tetapi kita juga diperhadapkan pada satu pilihan yang lain, yaitu saya hidup mengikuti kemauan diri saya. Saya hidup tunduk pada dunia. Saya hidup dikuasai oleh dosa. Ini pilihan kedua ketika kita hidup sebagai manusia baru. Nah, saudara, dan kecenderungan kita adalah sebagai manusia di dunia, kita punya kecenderungan hidup kita adalah memilih arah jalan kita, memilih kepada kemauan diri sendiri, memilih hidup dikuasai oleh dosa, hidup di dalam dosa, hidup tunduk pada dunia. Ini adalah kecenderungan kita. Tetapi sebagai manusia baru, tidaklah seharusnya kita hidup demikian. Bagaimana kita harus hidup? Sebagai manusia baru, kita mengerti hari ini bahwa ada Kristus.
Kalau saya mengilustrasikan botol di tangan saya sebagai kehidupan kita, sebagai kehidupanmu dan kehidupanku hari ini, saudara, Allah memberikan kehidupan kepada kita. Ketika kita hidup hari ini sebagai manusia lama, hidup kita, arah kita condong kepada kemauan, mengikuti kemauan diri sendiri. Tetapi setelah Kristus masuk dalam diri kita, harusnya arah kita berubah. Di tangan saya ada botol yang isinya air. Yohanes pasal 4, Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai air hidup. Ketika kita hidup sebagai manusia baru, air hidup itu masuk ke dalam diri kita. Dan ketika air hidup masuk di dalam diri kita, maka seharusnya air hidup itu bisa mengubah diri kita, mentransformasi diri kita. Hidup kita yang harusnya arah kepada dunia, ketika Kristus masuk dalam hidup kita, manusia baru ditransformasi sehingga arah hidupnya tidak lagi mengikuti dunia, tetapi arah hidupnya ditransformasi mengikuti kehendak Allah. Saudara, manusia lama hidupnya mengikuti kemauan dunia, tapi manusia baru yang sudah punya Kristus di dalamnya, maka hidupnya harus hidup mengikuti kehendak Allah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai manusia baru. Tuhan berkati saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang percaya sebagai ranting dari pokok anggur itu harus menempel kepada pokok anggur. Menempel artinya saya berkomitmen tinggal di dalam Kristus. Saya tidak melepaskan diri dari Kristus. Hanya dengan sikap kita tidak melepaskan diri dari Kristus, kita bisa menghasilkan buah. Hanya dengan mengikuti apa yang Tuhan mau, hanya dengan mengikuti apa kehendak Tuhan, apa firman Tuhan yang ingin kita lakukan, barulah kita bisa menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, adakah hidup kita hari ini di masa usia emas ini menempel kepada pokok anggur yang benar? Kalau kita tidak menempel pada pokok anggur yang benar, kita tidak bisa menghasilkan buah. Kalau hari ini kita ingin punya keinginan sendiri, kita tidak mau mengasihi orang karena orang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi jikalau kita mengikuti Tuhan, yaitu memberkati orang benci kepada kita, kita terus menolong orang yang jahat kepada kita, apa yang kita lakukan yang mengikuti Tuhan, yang menempel kepada pokok anggur itu, disitulah kita akan bisa menghasilkan buah yang baik. Adakah hidup kita menempel kepada pokok anggur? Adakah hidup kita hari ini mengikuti kemauan Tuhan dan ke arah Kristus? Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, hal kedua, bagaimana ranting bisa berbuah? Yaitu bila kita hari ini berani mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu sebagai orang percaya hari ini, ketika kita hidup hari ini, ketika kita punya sikap dan komitmen mau tinggal dalam Kristus, maka kita harus berani mengambil satu komitmen bahwa saya akan mengesampingkan kepentingan diri saya. Sikap dan tindakan mengesampingkan kepentingan diri dan menghasilkan buah itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri saat Yesus inkarnasi di dalam dunia. Saat Yesus tinggal dalam dunia, Yesus berkata, "Aku tinggal di dalam Bapa." Yohanes 14 ayat 10. Demikian firman Tuhan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Saat Yesus tinggal di dalam Bapa, ia hidup dan melayani dengan sikap, dengan tindakan berani mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Kita ambil contoh, Yohanes pasal 9 1-7
cara Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Saat Yesus berbicara orang buta itu, Yesus berkata begini, orang buta itu menjadi buta bukan karena dosa orang tua atau dirinya, namun karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri dia, dan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34, saat Yesus sumur menunggu seorang wanita Samaria untuk datang dan menginjili orang itu. Datanglah murid-muridnya membawakan makanan, bertanya tentang Yesus, lapar dan sebagainya. Yesus menjawab begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Allah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian dalam Yohanes pasal kelima 36, Yesus berkata, pekerjaan yang kukerjakan sekarang, itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Terutama kita melihat saat Yesus bergumul di Taman Getsemani. Yesus sungguh-sungguh melepaskan kepentingan dirinya, mengesampingkan kepentingan dirinya, dan mengikuti kepentingan apa yang Tuhan mau untuk keselamatan manusia. Dalam Markus 14:36, Yesus Taman Getsemani mencatat, Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari teladan Yesus kita bisa melihat bahwa seorang bisa menghasilkan buah apabila orang itu berani berkomitmen, berani bersikap dan bertindak mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Orang percaya bisa menghasilkan buah bila dia berani mengesampingkan kepentingan diri dia. Saya ingin memberikan sebuah contoh kesaksian seorang bernama Dr. Mangku Sitepu. Bapak Ibu, dokter ini sudah berusia lebih dari 84 tahun. Tetapi dokter ini dengan setia melayani, menolong, mengasihi, merawat orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Dan dia mendirikan sebuah poliklinik yang sifatnya sosial untuk menolong orang. Saya percaya Dr. Mangku Sitepu adalah contoh satu kesaksian cocok bagi kita untuk mengingatkan diri kita bahwa kita hidup perlu menghasilkan buah. Hidup kita bukan yang mencari uang, hidup kita bukan hanya memperbaiki kesehatan kita di masa usia emas ini, hidup kita bukan hanya menjaga cucu kita, tapi di usia emas ini kita perlu memikirkan bahwa saya harus menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah itu artinya saya berani mengesampingkan kepentingan saya dan digantikan dengan kepentingan orang lain atau juga kemauan yang Tuhan inginkan atas diri saya. Mari kita lihat apa yang diperbuat oleh Dr. Mangku Sitepu. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita. Mari. Asal saya ketemu dengan pasien itu, saya merasa bangga sekali. Mereka masih percaya sama saya, gitu. Walaupun saya tidak dibayar apa semua, saya dapat pensiunan saja. Saya anak desa, anak petani ya. Kenapa saya mendirikan poliklinik itu? Karena waktu itu masyarakat Jakarta ya, Jakarta umumnya, itu sebagian terbesar itu tidak ada asuransi. Kemudian mereka hidup di pinggir jalan dan segala macam. Tidak ada yang membantu mereka. Kemiskinan waktu itu banyak sekali, tinggi sekali. Orang miskin itu kan memerlukan banyak sekali yang mereka perlukan. Jadi salah satu faktor yang poliklinik inginkan yaitu hanya untuk membantu dalam bidang kesehatan. Sama sekali saya tidak mendapatkan uang dari sini.
Saya hidup dari kehidupan saya sebagai pegawai negeri. Sederhana aja Bapak. Napa Pak saiki Pak? Gendis, Hah? gendis sih cahe, Gendese wis pundi? cahe 99. Heeh, terus? Terus rasanya semutan itu. Oh, nggih, mangke kula priksa nggih. Nggih. Nggih, monggo. Itu 2005 itu belum bayar sama sekali. Karena gratis mereka datang. Nggak sakit pun datang, lantas apa? Obat-obatnya dijual di luar. Itu ketahuan. Kemudian 2007 atau 2008 saya kira, itu terpaksa kami harus buatkan. Nah, sekarang kalau nggak salah 10.000 kalau saya tidak salah. Aku baik. Ya, periksanya rapi gitu. Tanyain satu-satu. Apa yang kita rasain, apa yang kita kasih tahu. Sehat yang bisa terus ini di sini gitu. Wah itu nulis buku itulah, itu sekarang yang saya utamakan. Nulis buku ini seperti saya katakan tadi, ada yang mereka bayar, ada yang apa, nah, saya bisa dapat dari sana kadang-kadang. Nanti saya dengar dulu. Setiap individu yang berakal sehat itu memiliki ingin membantu sesama. Nah, saya itu salah satu di antara orang masih berakal sehat. Ya sebelum aku mati, inilah bisa ku gambarkan aku punya ilmu yang sedikit ini kepada sesama. Untuk apa sih kita hidup ini kalau hanya untuk cari duit aja, untuk senang aja, enggak kan? Kan kita ingin supaya hidup bersama sehingga orang lain juga kita senangkan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, saat masa usia emas, mari kita sungguh-sungguh boleh memakai kesempatan ini untuk bekerja menghasilkan buah. Di masa usia emas ini, di masa usia lansia ini, tidak salah kalau kita berusaha menjaga kesehatan kita. Tidak salah kalau kita berusaha mungkin menjaga anak cucu kita. Tidak salah. Tetapi bolehkah saya berkata di masa usia emas ini, kita jangan hanya berdoa dan bekerja, mungkin meminta materi untuk anak cucu kita, meminta kesehatan dari Tuhan. Bukan hanya itu. Itu baik, tetapi mungkin itu tidak cukup dan itu bukan prioritas. Tetapi prioritas kita adalah mari di usia emas ini kita berusaha berbuah, yaitu menjadi pembawa berkat dan anugerah Allah. Mungkin bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan di usia emas ini, janganlah kita berkata, maaf, saya sudah terlalu tua. Sudah nggak ada energi lagi untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang menjadi berkat dan sebagainya. Kita lihat bukan, Dr. Mangku Sitapu sudah usia begitu lanjut, 80 tahun lebih. Tapi dia masih setia bekerja, menghasilkan buah, menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita. Yuk mari kita tetap semangat menghasilkan buah. Segala kesulitan mungkin di masa usia emas ini, betul kita punya kesulitan, betul kita bisa punya kelemahan tubuh. Tapi mari jangan jadikan kelemahan tubuh kita itu menjadi alasan kita tidak menghasilkan buah. Selamat menikmati hidup di usia emas. Selamat mungkin kita makan, tidur dengan tenang, dengan lebih nyenyak dan sebagainya, karena punya banyak waktu, lebih banyak waktu hari ini. Tetapi di tengah-tengah hidup kita dalam perjalanan hidup ini, mari kita jangan lupa untuk menghasilkan buah, yaitu bekerja, menjadi berkat, melayani bagi sekeliling kita dan menolong. Dan mari kita dengan hidup yang Tuhan anugerah kepada kita ini,
hidup sungguh-sungguh untuk menjadi berkat dan membawa berkat bagi sesama kita. Selamat hidup menjadi berkat, selamat hidup memberkati orang lain. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu lagu saya ingin ajak kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ya, kita nyanyi pujian ini lalu kita ambil komitmen untuk kita boleh memikirkan apa yang harus saya kerjakan untuk menjadi berkat. Di jalan hidup berliku-liku
Ibu, kira kita boleh terus menjadi berkat dalam hidup hari ini. Jangan lupa, sekeliling kita ada begitu banyak orang yang butuh Kristus. Jadilah pembawa terang Kristus, jadilah pembawa berkat dan rahmat Tuhan kepada orang lain. Usia lansia adalah usia emas untuk menjadi berkat. Mari kita bersama-sama ambil waktu, kita berdoa. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita saat ini. Bolehkah saya mengajak kita ambil waktu sejenak untuk memikirkan, untuk berdoa. Apa yang mau kita doakan? Bagaimana kita menjadi berkat? Bapak Ibu, pikirkan mungkin orang-orang perlu kita tolong hari ini. Pikirkan mereka yang hari ini membutuhkan kasih Tuhan. Dan biarlah kita punya hati yang rela mengunjungi mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Ambillah waktu memikirkan siapa atau mungkin siapa yang perlu kita tolong hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami di masa usia lansia, masa usia emas ini, kami tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Sekalipun mungkin fisik kami, sebagian di antara kami fisiknya mulai menurun. Sebagian di antara kami secara kondisi kami mungkin mulai menurun. Tetapi ketika fisik kami menurun, kondisi kami menurun, biarlah semangat kami tetap maju, tetap berkobar-kobar untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Tadi kami sempat ambil waktu berdoa bagi orang lain yang kami ingat, yang kami ingin jadi berkat bagi mereka. Tolong supaya sungguh kami boleh melakukannya, boleh mendatangi mereka, boleh berdoa bagi mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, mari kita terus menjadi berkat. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Peter Lau. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bapak dan Ibu, kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar ini, atau bisa juga dimasukkan di dalam amplop, kemudian dituliskan Persekutuan Komisi Usia Indah, yang bisa kita titipkan kepada anak kita yang ke gereja atau kita bawa saat nanti kita bisa bergereja. Kemudian saya juga mau menginformasikan Komisi Usia Indah merencanakan pada bulan Mei nanti kita akan mulai mengadakan persekutuan secara fisik kembali. Mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu sampai di bulan Mei nanti. Mari kita terus doakan sambil kita terus juga menjaga kesehatan tubuh kita. Kita berdoa supaya saatnya nanti COVID sudah reda kembali dan kita boleh diizinkan untuk boleh berkumpul kembali. Walau usia sudah tidak muda lagi, tapi mari terus memberi hidup dan berjuang taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, agar hidup ini boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita menutup persekutuan kita siang hari ini dengan menyanyikan pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin kami. Kiranya hidup kami boleh sungguh-sungguh adalah hidup yang membawa buah yang baik. Terima kasih berkati kesehatan kami serta hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Persekutuan kita sudah selesai. Sampai jumpa di persekutuan yang akan datang. Tuhan memberkati.